Halo Sobat Asteria Sriwijaya, perkenalkan nama saya Fajri Kumail El Sihab. Saya merupakan mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2026. Hari ini saya akan membuat video konten dari Bawasena Sriwijaya 2026 yaitu Asteria Insight. Selamat mendengarkan. Jadi, buku Sosiologi Agama ini merupakan cabang sosiologi agama yang secara khusus mengkaji agama. Dalam paradigma fakta sosial, agama dipahami sebagai bagian dari struktur masyarakat yang diwujudkan melalui norma agama. Buku ini ditulis oleh penulis Profesor Dr. Ali Maksum, SAG MSI, dan Dr. Muhammad Anas Holis, SHI MHI, dari penerbit Bumi Aksara Jakarta. Ringkasan buku ini mencakup agama berinteraksi dengan berbagai aspek sosial, meliputi definisi sosiologi agama, pendekatan klasik, hubungan agama dengan budaya lokal, hingga fenomena agama di era modern dan digital. Jadi, sosiologi agama adalah cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mengkaji agama. Batasan-batasan dalam sosiologi agama tidak dapat dipisahkan dari definisi sosiologi itu sendiri. Perbedaannya terletak pada fokus kajian atau objek materinya. Sosiologi agama didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai studi tentang pola-pola hubungan yang erat antara agama dan masyarakat. Hubungan yang dimaksud antara lain yaitu keterkaitan antara kedua aspek, agama dan masyarakat yang saling memengaruhi satu sama lain. Dalam kajian sosiologi, agama mencakup dua aspek tertentu, yaitu agama sebagai sistem kepercayaan, nilai, dan hukum yang membentuk pandangan dunia, dan kedua, agama sebagai institusi sosial yang mengorganisasi pola tindakan masyarakat melalui kepercayaan dan praktik yang diatur. Objek kajian sosiologi yaitu objek formal dan objek material. Objek material adalah bagian dari masyarakat dan agama sebagai elemen utama yang membentuk realitas sosial, fenomena sosial, fakta, fungsi, dan stratifikasi. Objek formal adalah kajian yang berkaitan erat dengan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena, contohnya pendekatan fungsional, struktural, dan pendekatan definisi sosiologi. Ada 3 paradigma sosiologi menurut Georg Ritzer, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Teori fungsi struktural memiliki peran fungsi yaitu sebagai berikut. Karakteristik independen yang dipengaruhi oleh posisi lain. Karakteristik visible mengacu pada perubahan posisi atau kedudukan yang dipegang, dan karakteristik normatif yang mengacu pada pelaksanaan yang sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan. Klasifikasi sosial menurut Surjono Sukanto, yaitu klasifikasi sosial yang mengacu pada sudut pandang individu sendiri dari rasa kebersamaan sebagai anggota kelompok. In-group yaitu kelompok yang merasa terhubung satu sama lain, dan out-group yaitu kelompok yang berlawanan dari in-group. Kelompok primer yaitu kelompok sosial yang memiliki rasa hubungan dekat dan saling mengenal satu sama lain, sedangkan kelompok sekunder yaitu kelompok yang memiliki hubungan yang sangat kurang dekat. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok yang tinggal di perdesaan, sedangkan Patembayan adalah kelompok yang tinggal di perkotaan. Kelompok formal yaitu kelompok yang memiliki aturan dan norma yang resmi, sedangkan kelompok informal yaitu kelompok yang memiliki aturan dan norma yang tidak resmi. Dan yang terakhir adalah kelompok okupasional, yaitu kelompok yang memiliki beberapa profesi dalam diri seseorang. Dan yang terakhir adalah volunteer, adalah kelompok yang berusaha membantu untuk orang lain. Sisanya yaitu pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang muncul sebagai paradigma fakta sosial dan pandangan positivistik. Sedangkan pendekatan interaksionisme simbolik, yaitu pendekatan yang muncul bahwa makna sosial terbentuk melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam sosiologi agama yaitu mencakup nilai moral dan etika,
serta menjaga ketertiban masyarakat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.